Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Wahyusena dengan NPM 2018-1450-1075. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Masyarakat di Indonesia. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah, dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alkulasi budaya dengan kesentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan hujatan sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan. Tidak sedikit direksi lahir dari beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang diyakini. Kondisi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini menuntut sikap adaptif dan responsibilitas pemerintahan. Secara nyata, media sosial telah merubah kehidupan sosial masyarakat hampir di semua jenjang dan strata sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat sejatinya dibutuhkan guna mengalirkan siklus bermasyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengatur kebebasan dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian media sosial? Yang kedua, apa dampak media sosial terhadap masyarakat di Indonesia? Yang ketiga, apa pengaruh media sosial terhadap perubahan masyarakat di Indonesia? Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian media sosial. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif dari media sosial terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia. Bab 2, landasan teori. Di sini ada media sosial. Pengertian pengaruh. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daya yang ada dan timbul dari suatu atau barang dan benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan media virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog. Media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast. Maka media ini sosial menggunakan internet. Selanjutnya, sejarah media sosial. Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. GeoCities merupakan tonggak awal berdirinya website pada tahun 1997 sampai tahun 1999. Muncullah sosial media pertama yaitu 6degree, kemudian classmates.com. Di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi yaitu Blogger. Setelah itu pada tahun 2003
sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Whisper, Google, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi media sosial. Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk, termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, perangkat, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan and Inland, ada beberapa jenis media sosial, yaitu proyek kolaborasi website mengizinkan unsurnya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada di website ini. Contohnya Wikipedia. Blog dan microblog user lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini, seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter. Konten para user dari pengguna website ini saling menge-share konten-konten media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya YouTube. Selanjutnya perubahan sosial. Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi, yaitu pertama ada Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua ada Mikler mengatakan perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship. Yang ketiga ada Gillen dan J.P. Gillen mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis. Selanjutnya ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan sosial. Suerjono Soekato. Secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu perubahan yang berasal dari masyarakat dan perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan yang berasal dari masyarakat yaitu bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Selanjutnya perubahan yang berasal dari luar masyarakat, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Selanjutnya pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu, dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial, yaitu keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan. Selanjutnya pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku. Instagram merupakan media sosial yang paling populer dengan berbagai kelebihan yang disajikan, membuat popularitas Instagram kian menjulang seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaannya. Kemudahan atau positif yang dihasilkan media sosial Instagram membuat pengguna juga tak lepas dari unsur negatif, contohnya seperti tidak adanya kepedulian terhadap sekitar mereka. Apabila para remaja bisa menyikapi manfaat dari media sosial Instagram tersebut, maka hal-hal yang bersifat negatif tersebut dapat dikurangi dan menjadi hal-hal bersifat positif. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Hashtag pada kerangka pikir ini merupakan fitur atau konten dari Instagram yang memudahkan untuk membubuhkan topik tertentu dalam bentuk tagar pada setiap updatean dan untuk mengkategorikan foto dan video yang sama. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan, penelitian menduga bahwa media sosial Instagram mempunyai pengaruh bagi remaja. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berupa deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambar lengkap atau eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dalam penelitian ini, penelitian memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan "wow" dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia, meliputi anak-anak, dewasa, dan orang tua. Metode pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode observasi, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Metode wawancara, yaitu dilakukan dengan cara mengandalkan wawancara secara langsung kepada para responden dan informasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, metode studi pusaka, yaitu berupa kajian literatur yang sesuai dengan penelitian, baik berupa buku maupun dari sumber internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.